Saya akan melanjutkan yang kemarin mengenai Doctrine of Demons. Doctrine of Demon itu adalah pengajaran iblis atau ajaran-ajaran iblis atau guru-guru palsu. Karena sekarang iblis sudah masuk ke dalam gereja dan menyelinap di antara jemaat atau anak-anak Tuhan untuk menyesatkan siapa saja yang dapat disesatkan, untuk menyesatkan siapa saja yang tidak pernah baca firman, untuk menyesatkan siapa saja yang tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus atau firman. Makanya kita perlu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mulai bergerak saat kamu melangkah di dalam firman. Iman timbul di dalam iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Saat engkau mendengar firman Tuhan, mau lewat khotbah, baca Alkitab, kamu dengar, itu kamu timbul iman. Pada saat kau mendengar firman Tuhan, iman itu timbul. Tetapi pada saat engkau melangkah melakukan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus tidak akan bekerja selama engkau tidak melakukan firman. Roh Kudus tidak bekerja. Apakah Roh Kudus sudah ada di dalam kamu? Ya. Pada saat engkau dibaptis, engkau akan menerima, kita baptis ya, kita menerima atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah ditempatkan di dalam kamu. Dan mulai kamu akan dikasih benih. Tanah kamu mulai ditanamin benih, betul ya? Benih yang jelek-jelek, benih dari dunia. Benih dari dunia cabut. Mulai dicabut, cabut, mulai hilang, mulai dimasuki benih baru. Benih baru itu adalah firman. Pada saat benih baru di firman, kamu mendengar firman, kamu benih. Dan pada saat kamu melakukan, Roh Kudus mulai bekerja. Tapi pada saat kamu tidak melakukan, cuman mendengar-dengar tok, tapi tidak jadi pelaku firman, Roh Kudus nggak bekerja. Kamu jangan bikin Roh Kudus nganggur, tetapi buatlah Roh Kudus bekerja. Dengan cara apa? Saat kamu melakukan firman, Roh Kudus akan memampukan kamu untuk menaati firman. Roh Kudus akan memampukan kamu untuk mempunyai iman yang terus, iman kan bertumbuh. Pada saat benih ditaruh di dalam tanahmu, pada saat kamu melakukan firman, tiap hari kamu lakukan firman, benih itu bertumbuh, berkembang, menjadi besar. Jadi Roh Kudus akan membuat benih itu makin bertumbuh ya, sampai engkau didapati sempurna, tidak bercacat celah, dan bisa melakukan semua law itu apa? Hukum dari the kingdom of God. Jadi kita kan tahu hukum kingdom of God itu banyak. Tidak mungkin Tuhan menuntut kingdom of God, hendaklah kamu begini, 1, 2, 3. Tuhan menuntut kamu melakukan semua langsung dalam sekejap mata, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita dari anak dunia, ditarik dari orang dunia, ditarik dari orang kegelapan menuju orang terang. Bingung nggak? Bingung, karena dunia sama terang itu beda banget. Tapi Roh Kudus akan menuntun kamu untuk memampukan kamu untuk tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Dengan cara apa? Misalnya ada 10 hukum. Pertama, hukum yang paling mudah. Tuhan akan menempatkan kamu di hukum yang paling mudah dulu. Pasti ya? Tidak mungkin Tuhan bilang, pikulah kuk yang aku kasih. Kuk yang aku kasih itu ringan. Tuhan itu tidak memberikan beban untuk kita pikul. Beban yang berat untuk kita pikul. No, karena beban yang berat sudah dipikul dia di kayu salib. Ya toh, beban dosa sudah dipikul. Jadi kalau Tuhan ngasih kita ajaran, itu pasti yang gampang-gampang, yang enteng-enteng. Karena apa? Kita dianggap sebagai anak kecil. Born again itu apa? Bayi, tahu bayi? Lahir baru itu apa? Bayi. Masa bayi dikasih makanan keras? Bisa masuk nggak? Bayi dikasih hamburger, coba. Oh, nggak tahu. Bayi dikasih fried chicken, Kentucky, bisa nggak? Kesel. Wow, kita lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Bagaimana saat kamu dibaptis, Tuhan sudah tempatkan Holy Spirit inside you. Tapi kamu kemudian setelah itu Tuhan ngasih benih. Benih yang lama dicabut sama Tuhan. Yuk, dah. Kamu ke gereja setiap hari.
Mendengar firman, kamu ditaruh benih-benih. Kemudian Roh Kudus ditaruh benih juga untuk menumbuhkannya. Cara menumbuhkan benih itu apa? Dengan melakukan firman. Pada saat kau melakukan firman, benih itu tumbuh. Roh Kudus akan memampukan kamu untuk melakukan firman dan tidak lagi kembali ke daging. Tetapi kamu melakukan firman, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau engkau hanya pendengar saja, tidak melakukan firman, apa bedanya engkau dengan guru-guru palsu? Ahli Taurat, Imam Farisi, pinter nggak di mimbar? Pinter. Tapi apakah dia melakukan firman? Tidak. Ya, pada saat kamu tidak melakukan firman, kamu tidak ada Roh Kudus. Pada saat kamu mulai melangkah melakukan firman, Tuhan akan berikan kamu OB. OB itu ketaatan untuk melakukan firman. Yang dari 10 pasti Tuhan kasih yang paling mudah. Karena kamu born again, lahir baru, seperti anak bayi. Anak bayi harus dikasih makanan yang lembek, yang gampang-gampang dulu, yang cuman air, susu dulu. Baru setelah kamu imanmu naik, tek naik, kamu dikasih keras apa? Badai. Kalau kamu dapat badai, berarti kamu sudah mature. Mature itu apa? Dewasa. Ngerti nggak? Anak kecil dikasih badai nggak? Nggak bisa. Kalau dikasih dewe, papa takut gitu ya. Anak kecil kalau dikasih badai gimana? Pak takut, lari ke bapaknya ya. Bapaknya enggak mengalamin ya. Merangkul, oh iya anak kecil lah, itu anak kecil. Jadi kalau badai untuk anak-anak pasti badainya kecil-kecil. Tetapi untuk orang yang mature, dewasa di dalam iman, masa kamu dewasa papa gitu? Orang dewasa umur 40-50 tahun mau mencari papa-papa kalau ada petir gitu. Jangan ketawanya kenceng ya. Jangan-jangan yang ketawa kenceng itu paling takut kalau ada petir datang. Kalau gelap-gelap takut itu yang ketawanya kenceng. Ketahuan nih. Ya kan? Kalau anak orang 40 tahun masa manggil, "Pak, tolong!" gitu. Enggak kan? Nah, jadi kalau imanmu mature, tambah tinggi-tinggi lagi, engkau diminta Tuhan melewati badai. Betul? Tidak lagi tolong Pak, tolong gitu. Melewati badai. Imanmu lebih tinggi lagi, engkau menghardik badai. Wow. Di mana iman kamu? Level iman itu bertumbuh. Iman anak-anak, iman dewasa, iman yang paling tinggi. Tuhan adalah the finisher of faith. Yesus tuh finisher of faith. Finisher tuh finish apa ya? Menyelesaikan iman kamu. Jadi Tuhan Yesus yang memulai iman kamu. Jika engkau percaya padaku, aku anak Allah, engkau akan diselamatkan. Itu percaya. Percaya itu adalah born again. Jika engkau mengasihi Yesus, itu adalah permulaan dari iman. Iman muncul dari pendengaran firman Tuhan, dari percaya pada Tuhan, itu muncul. Kamu menjadi anak baru lahir yang perlu susu. Kemudian iman itu dewasa. Iman dewasa engkau akan dibawa Tuhan melewati badai bersama Tuhan. Iman yang paling atas, engkau akan menghardik badai. Luar biasa gak? Tuhan berkata apa? Jikalau engkau ada di dalamku, firmanmu ada di dalamku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Yesus menghardik badai enggak? Kamu akan menghardik badai. Jadi iman jangan aku segini-segini aja. Tuhan ingin imanmu terus naik. Pada saat Tuhan bawa naik, kamu enggak akan takut, enggak usah apa, karena kamu diberi otoritas kerajaan. Enggak usah berdoa, Tuhan saya minta tolong. No. Karena Tuhan is inside you. Apakah itu kerajaan kingdom of God itu adalah bahwa kerajaan Tuhan sudah datang di dalam kamu. Is about the kuasa, otoritas. Jadi Yesus sudah inside you. Kalau Yesus sudah inside you, kamu menghardik badai. Bagaimana Yesus inside you? Lakukan firman-Mu, hidup dalam doa, dan hidup dalam penyembahan. Dan kamu menolak semua tawaran dunia. Mengikut aku, sangkal diri,
Follow me, mengikut aku dan sangkal diri dan mikul salib. Itu tandanya kingdom of God inside you. Yang diberikan kunci kerajaan siapa? Apakah murid atau orang yang 5.000? Mau tanya di sini, siapakah yang diberi murid, diberi kunci kerajaan? Murid. Petrus. Petrus, kamu tak beri kunci karena kamu dibangun di atas batu karang yang teguh. Batu karang itu landasannya adalah Tuhan. Tuhan adalah batu penjuru. Batu penjuru karena Petrus dibangun di atas batu penjuru. Petrus bersama-sama Tuhan. Jadi dia dikasih kunci. Jadi pada saat Petrus berkeliling, apa Petrus sebelum berdoa dulu minta Tuhan tolonglah anak ini? Enggak. Emas perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus kau berdirilah. Betul? Betul? Karena di dalam Petrus sudah ada kuasa. Sudah adalah kingdom of God inside. Itu adalah iman yang paling tinggi, iman yang diberi kunci. Tidak semua orang diberi kunci loh. Kalau diberi kunci enak, kerajaan surga diacak-acak nanti untuk kepentingan diri sendiri. Ayo, padahal Tuhan berjanji, kalau aku ada dalamku, firman-Mu ada dalam, minta apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan Lah kalau kamu masih hidup dalam flesh, daging, masih keinginan mata, keinginan apa? Daging, keangkuhan hidup. Yang kamu minta apa? Tuhan, aku mau minta itu Tuhan. Itu Lamborghini-nya bagus tuh Tuhan. Untuk apa coba? Untuk hawa nafsumu? Untuk pride? Untuk pride. Betul? Kalau Tuhan, saya pengen cakep kayak aktor itu Tuhan. Keinginan daging, supaya aktor kenapa? Supaya aku laris di mimbar. Untuk apa? Untuk berbuat dosa? Supaya banyak cewek-cewek naksir kamu? Terus hidupmu jatuh dalam dosa? Apakah itu yang kamu kehendaki? Dan Tuhan mau ngasih? No. Kalau kamu sudah lepas dari keinginan duniawi, keinginan daging, keangkuhan hidup, baru kamu dikasih kunci. Nih, kamu dikasih kunci kalau kamu sudah lepas dari keinginan daging, keinginan hidup, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan, baru kamu dikasih kunci. Kingdom of God inside you, sehingga kamu punya kuasa untuk menghardik badai. Kamu punya kuasa seperti Tuhan punya kuasa. Itu yang diinginkan Tuhan, karena kita yang dikasih kunci yang akan memerintah di dalam menjadi raja dan priest, yaitu apa? Imam-imam. Ya, jadi kalau masih anak kecil, tuh Roh Kudus yang di dalam kamu akan menuntun iman kamu terus naik, sehingga engkau akan menjadi sama seperti Yesus hidup. Kita mengikuti langkah-langkah Yesus hidup. Amin. Ya, oke. Seperti tadi Petrus, Risi Audi sudah ngomong, kenapa dia tenggelam pada saat Petrus bilang, Tuhan kalau itu aku mau berjalan di atas, silahkan. Jadi pada saat kau punya kunci kerajaan surga, apa yang kamu katakan itu terjadi. Karena di dalammu ada kuasa, ada kingdom inside you. Jadi pada saat Yesus ngomong sama Petrus, silahkan. Petrus cuma berjalanlah. Berjalan enggak Petrus? Berjalan. Tetapi karena dilihat kanan kiri dia tidak memandang Yesus. Ingat yang dipandang belah janji. Kenapa saya di sini ngomong janji? Pada saat kamu khawatir, pada saat kamu goyah seperti Petrus, aku mau melangkah berdasarkan iman, Tapi di kanan kiri kok keadaan enggak seperti yang kita bayangkan. Ingatlah kan janji. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan menepati janjinya. Pada saat kamu percaya sama janji, kamu sampai. Tapi pada saat kamu tidak percaya sama janji, gue pasti cari alternatif lain dan kamu jatuh. Kita lihat bagaimana si Yusuf. Yusuf dijanjikan bahwa umur berapa itu? Umur belasan tahun kalau nggak salah. Ya, umur belasan tahun, 17-an kali. 17 ya? Umur 17 Yusuf dijanjikan, aku melihat seluruh saudara-saudaraku menyembah kepadaku. Bahkan ibu bapakku menyembah juga kepadaku. Itu umur 17. Apakah umur 18, 20 Yusuf melihat?
Bayangkan 17 dijanjikan, 7, 18, 19 belum. Malah dimasukkan ke sumur. Begitu masuk ke sumur, Yusuf belum melihat lagi. Terus kemudian Yusuf setelah dimasukkan sumur jadi budak lagi. Masa menyembah kok malah jadi budak. Terus setelah jadi budak belum lagi sampai akhirnya Tuhan pertemukan dia menjadi nomor 2 di Mesir. Jadi kalau kamu ada di dalam pilihan Tuhan, siap-siaplah untuk dibentuk. Kalau kamu hidupmu setengah mati, itu berarti kamu adalah pilihan Tuhan. Karena Tuhan akan membentuk, mengetes orang-orang yang mau dipilih. Sekarang kita mau tanya, kalau Tuhan mau memakai satu orang itu menjadi alatnya, perlu dites dulu enggak? Sekarang mau tanya, kalau kamu American Idol, dites dulu nyanyinya apa setiap orang dipilih? Nah, kalau cempreng di atas gimana? Kalau American Idol aja nyanyi dites dulu suaranya yang enak mana, anunya pembawaannya, liriknya, apalnya lagu gimana dites. Kalau Tuhan memilih anak-anaknya menjadi alat bagi kerajaannya, dia harus mengalami berbagai test and trial. Setelah dia lulus baru naik. Tidak lulus ganti. Samson, ingat Samson? Mungkin tidak ada yang tahu. Samson dilela tahu? Tahu ya? Dites sama Tuhan, dia lulus gak? Sebentar saja. Tahu gak? Kamu lihat di Alkitab, sebentar saja. Singkat loh. Samson tuh singkat. Mengalahkan, jatuh lagi sama perempuan. Jatuh lagi sama pelacur. Jatuh lagi. Tuhan, sudahlah, capek. Kamu sudah dikasih talenta Tuhan yang sangat luar biasa. Jatuh. Tuhan hanya pakai sikat. Tuhan pakai lagi orang. Kalau engkau tidak mau dipakai, Tuhan bisa pakai orang lain lagi. Ngerti gak? Padahal kalau Tuhan pakai semuanya, janji itu disediakan semua. Janji yang tidak bisa dilakukan oleh dunia akan diberikan. Karena dunia ini selalu menuntut. Menuntut apa? Kamu tak kasih mahkota. Apa? Timbal baliknya. Dunia selalu menuntut. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut. Semua yang dikasih Tuhan gratis. Bahkan rumah di surga aja gratis kak. Udara yang kamu hirup gratis kak. Coba kamu di rumah sakit. Oksigen bayar enggak? Bayar toh? Ini sekarang kamu suruh bayar enggak sama Tuhan? Coba kamu suruh bayar hitung-hitungan. Minus lo hidup lo. Ya kan? Jadi apa yang Tuhan berikan itu gratis. Apa yang dunia minta berikan sama kamu. Selalu minta timbal balik. Ingat. Jadi apa yang surga tawarkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dunia tawarkan. Jadi kalau kamu mencari dunia ini, kamu adalah orang yang bodoh. Karena Tuhan berkata carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Janji-janji Tuhan yang tidak bisa didapatkan orang dunia diberikan. Termasuk hidup kekal. Memang orang dunia bisa hidup kekal? Gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Amin. Ini baru pembukaan nih, sudah berapa menit nih. Yuk kita lanjut. Ayo kita lanjut. Nah, kita lihat bahwa saya akan bergerak tentang janji. Kenapa? Bu, ini ibu ngomong guru palsu, nabi-nabi palsu, kok ibu bergerak tentang janji? Karena Tuhan ingatkan saya di sini. Karena mereka guru-guru palsu atau orang-orang yang penyesat-penyesat itu yang di gereja, mereka sebetulnya mereka di mimbar, tapi mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Dan mereka sebetulnya tidak percaya janji Tuhan. Mereka hanya pengkhotbah saja, tetapi bukan pelaku firman. Sehingga mereka tidak tahu bahwa tidak punya kuasa, mereka masih hidup dalam dosa, mereka masih melebur dengan dunia, dan mereka tidak punya janji Tuhan. Sehingga mereka akhirnya ikut cara-cara dunia. Pada saat engkau ikut cara-cara dunia habis. Karena pada saat kita mengikuti cara-cara dunia kita habis. Kenapa? Why? Karena tahun ini pada saat Tuhan sudah memberikan kuasa kepada iblis. Orang yang ikut cara dunia pasti sesat. Karena iblis akan masuk ke dalam segala aspek
cara dunia. Semua aspek di dunia ini, dari entertainment, TV, WA, bisnis, semua bisnis, ekonomi, pemerintahan, politik, semua budaya, ya toh, bahasa maupun sekolahan, semua dimasuki oleh iblis. Setiap orang yang melebur dengan cara dunia pasti tersesat. Karena iblis menggunakan semua cara dunia, internet, iblis menggunakan semua cara dunia untuk masuk ke dalamnya. Penyesatan itu masuk ke dalam segala aspek. Dari bawah sampai atas semua dunia. Dari Hollywood, Disney, anak-anak kecil sudah disuguhi penyesatan, gereja sudah disuguhi penyesatan, semua aspek pasti tersesat. Inilah yang menyebabkan guru-guru palsu. Karena mereka tidak percaya kuasa Tuhan dan tidak percaya janji Tuhan. Sehingga mereka ikut cara dunia. Kalau ikut cara dunia itu semua tersesat. Makanya di sini walaupun sedikit, aku berdoa semua yang di sini menjadi murid. Bukan orang yang 5.000 orang yang hanya cari roti atau mujizat. Tetapi di sini jadi murid yang melakukan firman, pikul salib. Karena hanya murid yang diberi kunci kerajaan surga. Murid yang diberikan otoritas. Murid yang diberikan kuasa untuk menaklukkan segala ciptaan. Ingat kita waktu di Taman Eden Tuhan bilang apa? Berkuasalah atas segala ciptaan. Berkuasalah engkau atas dunia ini. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di bumi untuk menguasai dunia. Kita tidak boleh dikuasai dunia. Ingat pada saat Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk menguasai dunia, pasti kamu diangkat. Saya percaya dengan iman pasti kamu diangkat. Kenapa? Karena karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada anak-anak kerajaan untuk berkuasa atas dunia. Saat Tuhan memberikan estafet kekuasaannya. Ini Tuhan masih berkuasa kontrol bumi. Wes iblis sudah selesai. Ini saatmu pemerintahan antikrisnya tak kasih ke. Terserah kamu mau apain. Itu pasti Tuhan akan angkat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji anak-anak kerajaan akan berkuasa atas segala ciptaan. Pada saat pemerintahan diberikan ke antikris, pasti kita sudah di rapture. Karena apa? Kuasa sudah berikan untuk jangka waktu 3,5 tahun saja. Iblis mendapat kuasa saja setelah diberikan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus akan ambil balik lagi. Jadi God is control of everything. Tuhan kontrol everything. Jadi sebetulnya apa yang kita takutkan di dunia ini? Karena semua sudah dalam rencana Tuhan, planning sama Tuhan. Yuk kita lanjutkan. Jadi kenapa saya kok berbicara janji? Karena janji ini penting. Saat kamu memandang janji, kamu tidak akan jatuh. Karena janji Tuhan pasti ya dan amin. Ya, kita lanjutkan. Dan kalau Tuhan mau datang tahun ini akan terjadi pemulihan dari segala sesuatu. Kalau anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan. Tuhan akan berikan percepatan. Karena tahu waktu iblis sudah sangat dekat. Waktu pemerintahnya sudah tiba. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Nih, kita berhak menerima janji. Kamu kalau keturunan Kristus, milik Kristus, apa tandanya milik Kristus? Apa tandanya milik Kristus? Kalau engkau mempunyai roh Kristus, roh Allah di dalam kamu tandanya milik Kristus. Bagaimana punya roh Allah? Firman ada di dalam hatimu, pikiranmu. Aku akan memeteraikan firman di dalam roh hatimu dan di dalam pikiranmu. Kalau firman itu sudah ada dalam pikiran dan hatimu, itu tanda kamu milik Kristus. Kamu berarti berhak menerima janji. Yuk kita lanjut. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dulu sebelum kamu masuk Kristen dan menyembah Yesus, kalian menyembah kepada siapa?
dewa-dewa yang kamu buat dengan buatan tangan kan? Ya kan? Mungkin ada yang agama lain dulu yang dengan buatan tangan. Jadi di sini lihat nih, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Wow. Dikenal Allah. Setelah Allah mengenal kamu, membuat kamu jadi anak ahli waris. Tetapi setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan lagi kepadanya? Nah, jadi karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan telah menganugerahkan kepada kita pengenalan akan Allah. Setelah engkau lahir baru, jadi anak-anak bayi rohani, kamu akan diajari kenal papahmu enggak? Pada saat kamu bayi, halo, ini mama, ini papa, gitu ya. Anak kecil bilang papa. Begitu kamu lahir baru di dalam Kristus, engkau mendengar firman, engkau mendengar khotbah, engkau tahu enggak siapa bapak spiritualmu? Tahu kan? Karakternya tahu enggak? Nah, jadi setelah engkau lahir baru, engkau diberi roh pengenalan akan Bapakmu di surga. Jadi kalau engkau belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, engkau akan mengenal karakter Bapakmu. Sama seperti bayi baru lahir. Begitu bayi lahir, dikenalkan jebrol. Memang dia tahu bapaknya siapa, Anda tahu tak? Pasti bapaknya yang akan memperhatikan dia. Nah, rohmu juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Pada saat kau menjadi milik Tuhan, Tuhan akan memperhatikan miliknya, ya. Seperti orang yang lahir secara spirit. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Tuhan sudah menganugerahkan janji-janji supaya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya kamu luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pada saat kamu lahir baru di dalam Tuhan, engkau akan dikenalkan oleh Kristus, dikasih janji-janji. Hei, kamu jadi anakku, nanti kamu jadi ahli waris kerajaan surga. Terus kalau jadi ahli waris kenapa, Pak? Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Tapi kalau kau percaya sama aku ya, kamu ndak melenceng ya, ndak cari pertolongan orang lain. Kamu kalau ada apa-apa minta tolong papa aja. Kamu dikasih janji-janji. Lah jadi janji-janji dari Bapa kita surga itu membuat kita tidak tertarik lagi pada hawa nafsu duniawi. Ya kan? Kalau janjinya Bapak lebih besar, kamu tertarik enggak sama roh-roh dunia yang kecil dan lemah? Yang diberi kuasanya harus diberikan dulu. Nanti kalau diminta sama Tuhan dikasihkan lagi. Benar? Betul kan? Kuasa iblis itu hanya diberikan Tuhan. Nanti kalau sudah waktu kita kasih kuasa ya 3 tahun ya untuk mencobai, to test the world, untuk mengetes dunia. Aku akan memberikan kamu kuasa 3,5 tahun juga untuk tes all the human, manusia di dunia 3,5 tahun saja. Setelah 3,5 tahun dunia tak ambil balik. Yang kamu tes, yang lulus tes milikku, yang tidak lulus tes ambilin. Bukankah begitu? Nah itu aja Tuhan pakai iblis sebagai alat untuk ngetes iman. Maka itu percobaan bukan datang dari Tuhan, dari iblis. Dan dari keinginanmu sendiri. Ya, kita lihat ayatnya. I give you the keys of the kingdom of heaven. Ya, pick up the sword. Pick up the sword itu apa? Pedang untuk melawan iblis. Dan setelah kamu pick up the sword, kamu bisa punya kunci kerajaan surga. Karena pertama harus sword dulu, bukan kunci. Sword. Nomor 1 tuh harus pedang dulu. Kenapa? Kita lihat perjalanan Kristus pada saat dia puasa 40 hari, dia mengusir iblis, setan, ya.
mengusir setan, dan dia dikuasai kuasa setelah Yesus menang semuanya, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan dunia, bahkan mengalahkan maut, itu bangkit, resurrection body, bangkit dari mati, ya. Berarti Tuhan punya kuasa atas bumi dan baru kunci. Kita lihat perjalanan alur hidup Yesus, bahwa kunci diberikan setelah kamu mengalahkan dunia, mengalahkan semua permasalahan, baru kunci ada. Untuk mendapatkan kunci dites gak? Yesus dites gak? Dites. Baru dikasih kunci. Gak enak, gak sembarangan ngasih kunci. Harus orang yang murid yang dikasih kunci, ya. Tapi pertama adalah pedang. Pedang tuh setelah kamu menjadi anak Allah, you are in the battle. Kamu ada di medan pertempuran. Setelah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, kamu di dalam medan pertempuran. Nek ndak dikasih pedang, mudar ini. Mati kamu dilawan terus sama iblis, tek. Padahal tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti kamu dikasih pedang dulu. Pada saat kamu, ya Tuhan, born again tuh pada saat kamu lahir baru. Anak kecil sudah mulai main pedang. Anak kecil sudah mulai dikasih pedang. Karena pada saat kamu lahir baru, kamu dikasih pedang untuk melawan iblis. Pada saat kamu lahir baru, kamu sudah menjadi musuh dari iblis. Dan Tuhan ngasih kamu pedang. Supaya apa? Kamu tidak hanya bertahan oleh iblis. Kamu bertahan, kue jebol. Perisaimu, imanmu jebol. Bertahan. Perisai kan iman ya. Perisai iman tuh bertahan. Tapi Tuhan bilang tunduk, lawan balik. Dengan apa? Firman Tuhan. Lawan balik dengan firman Tuhan. Caranya apa? Pada saat kamu lahir baru, kamu mendengar firman. Lawanlah pada firman. Dengan cara apa? Aku tunduk pada Allahku dan aku melawan kau iblis. Iblis lari daripada. Itu iblis lari. Karena kamu dikasih kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Nah, caranya apa? Tuhan akan memperlengkapi anaknya dengan apa? Dengan firman. Jadi firman itu mengandung kuasa. Tetapi banyak gereja-gereja ini yang tidak percaya pada kuasa firman. Mereka ngomong di mimbar tapi tidak percaya kuasanya. Lebih percaya pada orang lain, pada orang kaya, santunan, sumbangan. Padahal kalau mereka hanya duduk pakai lutut aja, mintalah apapun dalam nama Yesus Kristus, maka aku akan memberikan kepadamu. Betul gak? Tapi bedanya kalau Tuhan harus wait, patient, berdoa tanpa berhenti dan berharap. Kalau orang lain lebih cepat, apalagi masuk ke Facebook. Wah ini kasih orang-orang yang yang gambar-gambar yang menyedihkan di Facebook. Cepet banget tuh. Ngapain doa lama, aku harus menanti jawaban Tuhan. Masukin di Facebook, jebret, langsung cepet dapat bantuan. Nah, itu namanya bukan mengandalkan Tuhan, ya. Kita lihat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Tetapi apa yang keluar dari mulut, itu dari hati, itu yang menajiskan. Karena dari hati timbul pikiran. Kita lihat, kalau ini adalah dunia, pride, pencurian, bohong, lustful, hawa nafsu, pembunuhan, kebodohan, pikiran jahat, semua adalah dari iblis. Kita harus menjaga hati kita, ya, dengan firman. Firman itu akan menjadi pagar kita, menjadi pagar kita untuk kita tidak melenceng ke sana sini. Yuk kita lanjut. Nih, kita lihat bahwa ini nanti setelah setelah ini. Oh ya tadi betul. Ya betul tadi. Kita lihat kemarin saya bilang apa? Kerajaan Allah seperti anak kecil. Ya, tadi saya bilang bahwa kalau anak kecil tuh enggak ngerti apa-apa. Enggak takut apa-apa. Pada saat kita punya iman seperti enggak takut apa-apa. Aku enggak butuh apa-apa, aku hanya butuh Bapakku. Saat kita membutuhkan Bapak kita mendapatkan apa yang kita janjikan. Ngerti ya? Ya, kenapa? Saya lihat dulu si Yusuf enggak punya WA. Yusuf enggak ada HP ya dulu ya. Kalau ada HP, ya enggak tahu ceritanya gimana. Kalau ada HP, Pak, saya enggak tahu di mana ini. Terus lagi dikasih location ya, ada location ya, Sherlock ya.
Celoknya di apa? Sumur. Betul ya? Itu berbahagia pada saat kita tidak ada apa-apa. Itulah saatnya berbahagia. Kita mengandalkan Tuhan. Anggap aja di dunia ini tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa membantu, sama seperti anak kecil yang berlari kepada bapaknya. Di situ kau akan berjalan secara mujizat. Amin. Amin. Yuk kita lihat nih, kemarin sudah ngomong. Kita lihat nih janji Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk yang mengasihi Dia. Jadi apakah kamu lihat hatimu mengasihi Tuhan? Menomorsatukan Tuhan, rindu pada Tuhan, butuh banget Tuhan daripada yang lain. Kalau engkau merasa kau mengasihi Tuhan, lihat bahwa janjimu sudah ada. Ini tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat mata, di telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, diberikan oleh Allah kepada mereka yang masih Dia. Yuk kita lanjut. Lanjut yuk. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Ini sudah tadi ya? Oh sudah? Oh belum? Ya, jikalau kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Oh tadi tak lanjutin, tak ulangin. Jikalau kamu milik Kristus, tadi kamu berhak mendapat janji Allah. Yuk kita lihat. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Orang tidak dapat mengatakan lihat di sini, tetapi atau di sana, tapi kerajaan Allah ada di dalam kamu. Berarti ada di dalam kamu, anak-anaknya. Kerajaan Allah bukan dari perkataan, tapi tentang kuasa. Kemudian kita lihat, kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman flesh. Flesh itu kebutuhan flesh, daging. Tetapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mindset kita itu yang mempengaruhi tubuh kita. Ya, kebenaran yang ditaruh di dalam pikiran kita, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, ini adalah janji lagi nih. Aku bacain ya janji Tuhan ya. Yeskiel 36 ayat 11, aku akan memperbanyakkan di atasmu baik manusia, baik binatang. Manusia itu biasanya budak, ngerti ya? Zaman dulu itu kalau kamu banyak budak, banyak ternak, kamu dianggap orang kaya. Banyak ternaknya, budak-budaknya banyak, itu kamu orang kaya. Kita baca ayatnya. Aku akan memperbanyakkan di atasmu baik manusia, baik binatang, maka mereka itu akan bertambah-tambah dan berbiak-biak. Dan aku memberi kamu diduduki pula suatu seperti pada zaman dahulu. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu barang yang baik, terlebih banyak dari dahulu-dahulu, dan akan diketahui olehmu bahwa aku ini Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan kamu prosper. Prosper itu kelimpahan. Kita lihat janji Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Saat kau menerima janji sebagai ahli waris kerajaan surga, kamu sudah pasti diberkati. Anak surga apa ada anak-anak raja pada yang kere itu? Tidak ada, kecuali raja apa itu? Raja pengemis kali ya kere ya. Raja pengemis saja enggak kere loh. Lah dia bisa naruh pengemis banyak orang dapat duit juga enggak? Enggak juga ya. Kalau aku jadi raja pengemis, aku ambil aja 10 orang. Tak suruh ngemis satu-satu. Setornya ke siapa? Ke rajanya. Kere juga enggak? Enggak juga. Ya, betul enggak? Jadi kita lihat bahwa anak raja tidak mungkin kekurangan. Ya, kita lihat. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Langit. Oh ternyata perbendaharaan Tuhan itu langit. Pada saat itu langit akan dibukakan untuk mencurahkan berkat padamu. Wow, luar biasa. Langit ini adalah perbendaharaannya, berangkasnya Tuhan itu langit. Ya, kita lihat ayatnya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, pada masanya memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman
kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ingat yang suka ngutang. Bukan, ini khotbah bukan sebuah jemaat. Khotbah itu seperti pedang bermata dua. Ngerti gak? Untuk aku juga. Untuk yang suka ngutang, kamu harus mulai punya otoritas kingdom. Ya, saya bacain lagi ya. Otoritas kingdom. Carilah dulu kerajaan Allah. Kamu tidak akan berhutang, tapi kamu menghutangi. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau ada utang masa lalu itu tanda aku belum mengenal Engkau dengan baik. Aku minta ampun. Sekarang aku bilang sama Pak Budi, saya tidak akan utang. Saya akan duduk diam di kaki Tuhan. Sampai Tuhan memberikan, aku tidak akan utang. Kalau aku mati hari ini, biar mati hari ini. Ngerti gak? Karena aku melihat janji. Kalau ada yang masih berhutang, kamu ingat bahwa kamu adalah anak janji. Kalau kamu berhutang, itu berarti roh ragu-ragu. Roh ketidakpercayaan masuk, dan itu sudah diplan benih iblis yang masuk dalam pikiranmu. Kamu tolak benih iblis. Aku punya otoritas kingdom. Aku anak kerajaan. Ya, anak kerajaan mana ada sih ngutang? Enggak ada. Betul? Ya, jadi kita harus berpikir seperti anak kerajaan punya otoritas kingdom of heaven. Yuk kita lanjut. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, yang bagi tanahmu. Zaman dulu petani kalau enggak ada hujan bisa menuai enggak? Enggak bisa. Pada saat dia hujan, tuaiannya banyak. Siapa yang membuka tikap-tikap untuk berikan hujan? Tuhan. Kita lihat. Memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Wow, luar biasa. Sekarang setiap hari saya selalu minta Tuhan untuk memberkati apa yang aku kerjakan. Sehingga aku tidak lagi berhutang, tapi menghutangi. Yuk kita lanjut ya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu adalah janji. Dan kita punya otoritas kerajaan surga. Anak-anak kerajaan tidak akan berhutang. Ya, kalau ada masa lalu berhutang, itu kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Kita belum pakai kuasa, belum pakai kunci. Kita sekarang harus punya kunci untuk membuka perbendaharaan surga. Yesaya 45 ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kenapa? Karena Allah mengenal engkau. Setelah engkau lahir baru, dibaptis dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai namamu dicatat di dalam kitab kehidupan. Pada saat namamu dicatat dalam itu, Tuhan mengenal kamu enggak? Oh Richard, rajin ke gereja, dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, yuk lanjut. Kita lihat janji Tuhan. I am your strength. Aku adalah kekuatanmu. I hear your prayer. Aku mendengar doa-doamu. I will give you peace. Aku akan memberikan kamu sukacita, damai, sejahtera. I always love you. Aku akan selalu mengasihi kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. I will never leave you. I will fight for you. Aku akan bertempur untuk kamu. You have to stand still. Kamu hanya diam saja. Aku akan bertempur. Kue diam aja. Aku bertempur. Wow. Luar biasa ya. I have planned for you to prosper. Aku akan menjadi Jehovah Jireh, penyedia kamu, dan aku punya rencana untuk kamu menjadi multiplikasi, menjadi kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hari yang depan yang berkelimpahan ya. Kita lihat ayatnya. Yesaya ayat 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mazmur, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Ya, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi cucu orang fasik akan dilenyapkan. Jadi kalau orang benar, anak-anaknya, cucunya juga akan dipelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Makanya kalau kalau sekalipun anaknya tidak benar juga dilenyapkan. Buktinya anaknya Ayub ya. Anaknya Ayub dia selalu apa? Pesta pora, tidak mengindahkan Tuhan, dibiarkan mati juga sama Tuhan, Tuhan nggak peduli. Tetapi Ayub dikasihi Tuhan, anaknya dikasihi nggak? Enggak, karena anaknya nggak peduli. Jadi ingat ya, kasih Tuhan itu tergantung dari hati kita masing-masing, hati pribadi masing-masing. Nggak bisa kamu ke surga aku nunut ya, enak saja. Nanti anaknya nunut ya, oh bapak kan pendeta, Pak Budi kan hamba Tuhan. Nanti anak-anak cucunya ikut numpang sama Pak Budi di surga, nggak bisa. Jadi kalau anaknya aja dilenyapkan, Tuhan tidak menyayangkan orang fasik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Agar kamu terus percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan menuntut apa? Berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan dibutuhkan loh, diinginkan hatimu. Tetapi kamu harus bersyukur senantiasa, bersukacitalah dalam segala hal, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Kerajaan surga, how to please God, bagaimana menyenangkan Tuhan. Kalau engkau mendumel, komplain, senang gak Tuhan? Gak suka toh? Kerajaan Allah tentang how to please God, how to menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan ingin bersukacitalah senantiasa, kita harus bersuka dalam segala perkara. Puji Tuhan, praise God. Lihat, itu menyukakan hati Tuhan. Maka janji Tuhan, ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hendaknya kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi cara untuk mendapatkan janji itu adalah dengan iman dan dengan kesabaran. Prewitocising. Prewitocising itu adalah dengan doa yang tidak berhenti-berhenti. Doa senantiasa dan iman dan pengharapan. Pengharapan itu sabar menantikan datang. Ya, kita tidak boleh pakai waktu kita, harus waktu Tuhan. Ya, kita lanjut yuk. Aku berjalan dalam jalan kebenaran, di tengah jalan keadilan, supaya apalagi ini, kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan itu Allah yang kaya. Sedunia ini semua miliknya. Bayangkan tambang alam, batu-batuan, emas, gunung emas, semua itu punya Tuhan. Bahwa tanah di dunia ini milik Tuhan. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Seorang yang mengasihi selalu ingin memberi, betul tidak? Kalau engkau mengasihi anakmu, mengasihi istrimu atau suamimu, atau mengasihi siapa, saudaramu, siapa, mamamu, orang tua, selalu ingin memberi, ya. Orang yang ingin ngasih, orang masih Tuhan tuh mengasihi kita, jadi selalu ingin memberi. Apa yang menjadi miliknya pengen diberikan kepada kita. Ini adalah nature tuh karakter daripada Tuhan. Kita harus mengenal karakter Tuhan. Kita harus mengenal karakter Bapak kita. Pada saat kita mengenal karakter Bapak kita, kamu tidak akan tertipu oleh roh-roh dunia ini. Ya? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan tubuh, 3 aspek, tubuh, jiwa dan
roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus mengasihi Tuhan oleh 3 aspek. Mind, harus taklukkan oleh pikiran Kristus. Tubuh, jiwa, pikiran, emosi. Biasanya emosi kita begitu ngamuk, kita harus emosi juga kita taklukkan kepada Kristus. Kita lihat ayatnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang berkenan kepada Allah, yang pleasing God, kerajaan Allah tentang how to please God. Bagaimana please God, bagaimana mengenankan hati Tuhan, ya toh? Jadi kamu tidak boleh ikut dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kamu harus berubah. Jadi kita lihat ayatnya, sebablah itu janganlah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa dan dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan kita pakai tubuh kita sebagai alat-alat bagi iblis. Alat-alat yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Menjadi alat bagi kingdom of God, ya. Kita lihat bahwa kita tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus, bahwa kamu tuh sudah dibayar lunas, bukan milik kamu sendiri, maka sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Muliakan dirimu, tubuhmu dengan muliakan Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah, yang tadinya kamu mati langsung masuk neraka, tapi kamu sudah diselamatkan. Karena itu kamu sudah punya hak atas tubuhmu karena sudah menjadi milik Kristus. Karena itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berkenan, pleasing God, ya. Kita harus live holy, kita harus hidup kudus seperti Yesus hidup. Karena semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hawa nafsu, semua, dan pride of life, keangkuhan hidup, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia. Bukankah Lucifer jatuh karena keangkuhan hidupnya? Lucifer yang tadinya baik, itu jatuh karena keangkuhan. Dan dia datang ke dunia untuk menyesatkan orang dengan karakter aslinya, yaitu keangkuhan. Supaya orang yang angkuh juga tidak diselamatkan seperti dia. Yuk lanjut yuk. Hendaknya kamu berakar dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, dalam hatimu melimpah dengan subur, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Jadi sumber-sumber iman kamu harus dari firman Tuhan, bukan dari perkataan orang atau filsafat yang kosong atau palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Yesus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi name above all name. Jadi semua pemerintah-pemerintah, penganut-penganut di dunia ini, semua tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Karena Yesus adalah creator, ya, pencipta. Kita lihat, dalam kamu telah disunat, bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Baptisan itu menguburkan semua perilaku kita yang lama, yang belum mengenal Kristus. Setelah mengenal Kristus, kita tidak akan berbuat dosa lagi, karena ada firman yang menerangi hati kita, ya.
Tapi dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat oleh karena lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang dan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan di dalam kayu salib. Yesus datang untuk menggenapi firman-Nya. Hukum Tuhan digenapi lewat Yesus. Kalau dulu orang zaman kuno, kamu harus disunat. Kalau tidak disunat bukan milik Allah. Tetapi peraturan-peraturan itu sudah diperbarui dengan Yesus. Dengan siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat itu cukup. Jadi hukum-hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum peraturan jasmani sudah tidak berlaku. Tetapi Tuhan melihat yang spirit. Kalau zaman perjanjian lama, setiap orang harus disunat yang cowok. Kalau belum disunat itu belum menjadi milik Allah. Tetapi dengan Yesus Kristus lahir, Tuhan tidak melihat yang jasmani lagi, ngerti? Karena yang jasmani ini masuk ke dalam debu tanah, tetapi Tuhan melihat yang spirit, yang rohani. Percuma saya mau tanya, ahli Taurat Imam Farisi disunat gak? Pasti sunat, karena dia ikut hukum Yahudi. Dia ikut hukum Torah, hukum Yahudi. Mereka disunat, tetapi mereka masuk kerajaan surga enggak? Karena mereka walaupun disunat secara lahiriah, tetapi batin mereka, hati mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Buat apa kalau kamu mengikuti secara lahiriah, tetapi dalamnya kamu tidak mau menuruti firman Tuhan? Tetap saja dibuang ke neraka. Karena itu dengan Yesus datang ke dunia, Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus hanya memandang yang spiritual, karena hanya tubuh ini akan ditinggalkan, tubuh kita sudah tubuh berdosa, tetapi spirit kita akan dibawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan yang spirit, ya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, karena tidak semua hukum Taurat bisa dilakukan oleh manusia. Apakah orang yang berdosa selalu membawa kambing ke depan untuk penebusan dosa? Ayo, hukum Taurat susah dipenuhi orang, sehingga orang menjadi berdosa karena hukum Taurat. Kamu bohong, wah aku tadi bohong, bilang ibu ada, ibu mandi, ibu pergi padahal ibu ada. Itu aja udah bohong loh. Ingat kalau bohong kamu harus ngambil apa? Tekukur, merpati, apalagi domba, ya, lembu, kambing. Aduh aku bohong, ya. Kamu harus beli kambing dulu di pasar, ya. Pasar koplo beli kambing, pergi ke Prisia. Tuhan bikin sate, Tuhan aku bohong, ampuni aku. Ya enggak? Besoknya bohong lagi. Yang laris apa? Bakul kambingnya ya. Apa? Nah itulah. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi dan mempermudah. Wow, Yesus sungguh luar biasa, mempermudah. Jadi kalau engkau berbuat dosa, Tuhan bilang apa? Mengakulah dosamu, ya, maka kepada Tuhan, maka Dia akan menyucikan, mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatanmu. Makanya sejak Yesus lahir di kayu salib, semua hukum-hukum Taurat itu diganti dengan Kristus. Kalau kamu tidak mau percaya Kristus, berarti kamu harus balik ke hukum Taurat. Kalau bohong, kamu harus sana beli kambing. Kalau kamu tidak mau percaya Kristus loh ya. Karena Kristus itu yang menggenapi hukum Taurat menjadi mudah. Kalau engkau berbuat dosa, akuilah dosamu kepada Tuhan. Dia akan mengampuni dan menyucikan. Tidak usah beli kambing lagi. Jadi dengan adanya hukum membuat kamu berdosa. Dengan adanya Yesus di kayu salib membuat dosa kamu yang kamu harus melakukan hukum itu, membuat kamu tidak perlu lagi melakukan hukum. Hanya percaya kepada firman Kristus. Amin. Jadi pekerjaan Kristus
Luar biasa. Jadi salvation kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita sudah dibayar paid in Christ. Jadi iman kita bukan iman lagi untuk melakukan hukum Taurat. Bukankah imam-imam Farisi dan ahli Taurat mereka imannya karena mereka pintar melakukan hukum Taurat? Kan, karena iman kita adalah iman Yesus sudah mati untuk kita dan kita hanya percaya apa yang diajarkan Yesus, percaya semua di dalam firman, itu yang kita percayai. Betul? Jadi kita tidak lagi menuruti tradisi-tradisi manusia, tetapi kita melakukan apa yang dikatakan Kristus dan melakukan kehendak Kristus. Itu iman kita. Amin. Yuk kita lanjut. Jadi iman kita harus berakar dan berfirman pada firman. Yuk, bukan peraturan-peraturan agamawi. 15, ia telah melucuti pemerintah, penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus, ini mau tanya, ini kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Ini kejadiannya setelah Kristus mati di kayu salib. Tuhan turun ke dunia orang bawah 3 hari. Dia melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa, dan Yesus menjadi kuasa atas bumi dan surga. Setelah Yesus mati di kayu salib, menang enggak Yesus? Kunci jurang pit itu apa? Pit yang dimana iblis berkuasa diambil alih sama Yesus. Jadi itu kuasa atas bumi dan surga sudah aku ambil alih. Karena kuasa bumi sudah diberikan ke Adam pada saat Adam jatuh dalam dosa. Pada saat Yesus mati di kayu salib, hari ketiga dia masuk ke dunia orang bawah, dia mengambil kunci kerajaan maut dan sudah diambil. Itu Yesus sudah berkuasa atas maut, sudah berkuasa atas dunia, dan orang mati bahkan di surga. Maka kuasa kunci sudah ada di tanganku. Kunci atas surga dan bumi sudah di tanganku. Jadi kalau kamu sudah pegang kunci, iblis akan takut sama kamu. Ya, iya. Ini Yesus setelah salib, Yesus turun ke dunia orang mati dan Yesus mengambil kunci atas maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas Yesus dan atas anak-anaknya. Ya, kita lihat ayatnya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah penguasa dan menjadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Setelah itu suaranya di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai maut. Karena itu iblis berusaha menggagalkan Yesus untuk disalib. Tapi dia dikasih roh ketakutan di Getsemani. Tetapi sampai Tuhan bilang apa? Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan ingat, kamu datang untuk melakukan tugas. Oh ya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Lalu malaikat datang untuk menguatkan dia. Pada saat itu Yesus berdoa 1 jam. Saat Yesus berdoa 1 jam, Yesus mendapatkan kekuatan untuk masuk ke dalam rencana ilahi. Iblis mau menggagalkan enggak? Iya pasti. Pada saat Yesus tidak gagal, kunci kerajaan surga dan dunia ada di tangan Yesus. Tetapi Yesus pun harus diuji untuk taat, obedient, tugas kepada Bapaknya sampai mati. Saat Yesus taat, Yesus punya kuasa atas segalanya, ya. Kita lihat, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, wow, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau engkau dilempari batu karena kamu mengabarkan Injil, engkau
dimusuhi orang karena kamu mengabarkan keselamatan, itu kamu akan mendapat upah yang besar. Ya, jadi jangan kamu malah kompromi dengan mereka, keluar dari mereka karena mereka tidak layak diselamatkan. Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kita tahu bahwa ini adalah saat Yesus setelah turun ke dunia orang mati, dia mengambil kunci jurang maut dan mengalahkan, membuat iblis menjadi tontonan umum. Kenapa? Karena iblis sudah tidak punya kuasa lagi. Sudah tidak punya kuasa atas dosa manusia. Karena itu Yesus akan memberikan kuasa kepada muridnya yang melakukan jejaknya. Yang mau ikut jejaknya Yesus. Yuk lanjut. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah oleh bijaksana. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kita tahu ayatnya ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, semak di padang belantara, ia tidak akan mengalami keadaan datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan tahun kering. Tidak khawatir akan tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan. Ingat tahun 2024 tahun kering. Tahun ini tahun kering. Yes, ibu bilang yes. Tapi kamu tidak kering kalau engkau mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu akan menjadi semak di padang gurun. Dan kamu akan mengalami hari tahun kering. Dan keadaanmu tidak akan berubah-ubah. Bu, dari dulu saya kok gini terus. Hidup Senin Kemis, kadang ada, kadang tidak. Karena kamu mengandalkan kekuatanmu. Perbanyak waktu duduk diam di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Jadilah seperti iman anak kecil. Ya, lihat nih. Ia akan seperti pohon tanam tepi air, merambatkan yang tidak mengalami datangnya panas kering. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan tahun kering. Dan tak berhenti, tidak berhenti, berarti buah terus menghasilkan buah. Buahnya terus-terusan. Sekalipun kering, pohon lain kering, dia tetap berbuah. Karena hidupnya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa. Karena tahu langit segala semestanya sudah diberikan persediaan untuk anak-anaknya. Tuhan akan membuka langit, tahu enggak berangkasnya Tuhan ini langit. Yuk, lihat, kita lihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa yang gosip-gosip? Digosok makin sip. Gosipnya yang rohani ya. Gosip rohani juga tidak boleh, gosipnya harus firman Tuhan. Saya kalau gosip sama jemaat firman Tuhan sampai 1 jam 2 jam. Tapi gosipnya meningkatkan iman. Lah itu boleh. Jangan gosipnya menceritakan keburukan orang lain. No. Ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya ini janji Tuhan. Janji, kalau engkau mengandalkan aku,
kowe tak buka tingkap langit, aku akan menyediakan berkatmu di alam semesta ini. Alam semesta kan ciptaanku, tinggal tak suruh malaikat, ayo malaikat buka tingkap langit untuk memberkati itu. Jatuh ya. Yuk, kita harus berakar dalam Kristus, berakar dalam firman. Saat kita terus menggali firman terus dan melakukan firman, kita tidak sangka iman kita terus tumbuh besar. Kita akan berakar, bertumbuh, berbuah. Kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saat kita terus menggali firman, merenungkan firman Tuhan, berdoa, terus banyak doa. Dan tapi ingat Tuhan juga pada saat tadi apa kita kasih pedang loh. Pedang ya. Pedang tuh kita harus mulai berperang juga. Karena iblis selalu menggagalkan doa kamu, menggagalkan fokus kamu dan yang lain. Supaya kamu tidak, supaya bantat. Bantat tuh apa? Jadi kamu kesini tapi pertumbuhanmu enggak naik-naik. Baca Alkitab kayak enggak maju-maju lah misalnya. Jadi kamu enggak bisa tumbuh ya. Yuk kita lanjut yuk. Ini sudah jam segini, sudah habis nih. Habis ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka akan menjadi serigala yang buas. Dari buahnya. Ya, serigala mereka waspadalah dengan nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sebetulnya mereka adalah serigala yang buah. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dan semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi kalau kita lihat nabi-nabi palsu yang berkhotbah di dalam gereja, kamu lihat buahnya. Buahnya apakah sesuai firman Tuhan? Apakah dia mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Atau dia mengandalkan kekuatannya sendiri? Ataukah mereka hidup dalam pride, keangkuhan hidup, gengsi, status, kemudian keinginan daging, keinginan mata? Dari buahnya kamu tahu bahwa pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan itu pendeta daging atau pendeta roh. Anak Tuhan bilang bagaimana mendeteksi nabi-nabi palsu Tuhan? Dari buahnya. Ya, kita lihat ya. Itulah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblis yang menjadi bapamu. Kenapa mereka tidak bisa menangkap firman Tuhan? Karena hidup mereka sudah kompromi dengan dunia. Karena hidup mereka sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Sekalipun mereka berkhotbah tapi tidak percaya bahwa firman itu punya kuasa. Jadi akhirnya mereka larut ke dalam dunia sehingga iblis yang menjadi bapamu. Kenapa? Pada saat mereka tidak takluk kepada Kristus, mereka berarti takluk kepada roh-roh di dalam dunia ini. Berarti iblis. Ya, kita lihat bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang, aku ngomong sama orang yang kesurupan, jangan banyak ngomong sama kesurupan. Karena nature, karakter iblis adalah pedusta. Jangan iblis itu jangan diajak bicara. Ya. Jadi Yesus aja tidak pernah ngajak bicara kok. Ya. Usir aja langsung. Yesus kalau engkau aku usirlah aku, ya wes kamu pergi. Itu aja. Tapi iblis, Yesus tidak mau ngomong banyak bicara karena nature, karakter dari iblis adalah pendusta. Pada saat kamu banyak ngomong sama dia, tidak sadar engkau akan didustai. Seperti Hawa toh, pada saat Hawa berbicara dengan iblis lewat ular, tidak sadar dia dibawa masuk ke dalam perangkap. Karena nature, the karakter sama iblis adalah pendusta. Oleh karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tuhan tidak berbuat dosa. Apabila aku mengatakan kebenaran, kenapa kamu tidak percaya? Barang siapa, ini ayat yang bagus nih. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah.
Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, kamu tidak berasal dari Allah. Setiap orang yang menolak firman itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu berasal daripada roh-roh dunia ini, yaitu iblis. Jadi orang yang tidak suka firman, maaf, kamu tahu larinya kemana. Kamu adalah miliknya iblis. Dan kamu tidak akan lari ke surga. Tidak akan diangkat karena Tuhan tidak mengenal kamu. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman. Itulah kamu tidak mendengarkan karena kamu bukan berasal daripada Allah. Tapi kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu bukan termasuk domba-dombaku. Wes, kita terakhir di sini kita lihat nih buah yang buruk. Itu ada 2 pohon, yang satu buahnya bagus, yang satu buahnya jelek. Jadi setiap pohon yang bagus berbuah bagus, setiap pohon yang jelek memberikan buah yang jelek. Kita lihat ini karakter kita, buah kita membuktikan siapa yang kita sembah. Kita lihat dishonest, ketidakjujuran. Siapa yang kita sembah? Iblis toh? Karena iblis adalah pendusta. Berarti buah yang ada pada pohon itu menyatakan apa tuannya siapa. Yuk, selfish, egois. Selfish itu apa namanya? Selfish itu diri sendiri ya. Egois, komplain, suka komplain, sadness tuh suka sedih melulu. Padahal Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kemudian lazy itu malas. Orang yang malas itu pasti bukan Tuhan. Ya, jealousy itu pecemburu. Kemudian confused itu apa? Kebingungan. Hatred tuh kebencian. Terus procrastinate apa ini? Hopeless itu tidak punya pengharapan, stres. Terus self-centered, egois, arrogant, sombong, ignorant itu tidak peduli sama firman. Arrogant itu sombong. Self-centered, egois. Terus anger, kemarahan, kekerasan, ketakutan. Terus loneliness itu apa? Telah menyendiri. Terus kemudian apa ini? Tidak kelihatan. Nah seperti itu ya. Itu adalah ego, regret, penyesalan. Itu adalah buah-buah dari yang masternya iblis. Tetapi kalau masternya Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang giving, memberi, forgiving, gampang memaafkan, long suffering, penderitaan panjang, menimbulkan ketekunan. Digedeke sama Steven. Kreatif, goodness, kebaikan, evangelis, suka menginjil, joy itu apa? Sukacita, diligent, rajin, self control, responsible bertanggung jawab, confident itu apa? Percaya diri, faithfulness, kesetiaan, ya. Terus sleep apa itu? Ya, kita tahu bahwa buah-buah itu menandakan apakah nabi palsu atau tidak. Ya, kita lihat habis ini udah, yuk selesai. Habisnya apa coba? Oke wes, besok saya lanjutkan sudah segini. Saya akan lanjutkan lagi. Ini mengenai, ini saya bagus ini. Kita lihat ya, hamba Tuhan tidak sepenuhnya sukacita. Kita lihat hamba ini kehidupan pendeta yang sebenarnya tuh kayak gini nih. Sekalipun didera oleh masalah finansial, masalah sakit hati, masalah dikhianati, masalah stres, masalah dikecewakan, masalah dikritik, masalah keluarga, tetapi dia selalu ngomong Tuhan Yesus baik, ya. Kita lihat ayatnya. Yesus ada di Yeremia, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Roh pengetahuan, roh pengertian didapat dari siapa? Dari karunia Roh Kudus. Ya. Jadi kalau gembala-gembala itu mengembalakan dengan hikmat manusia, kita tahu bahwa datangnya bukan dari Tuhan. Karena pengetahuan, roh pengenalan akan Tuhan, roh hikmat,
roh pengetahuan, roh konsel itu apa? Nasihat. Itu semua datangnya dari hikmat Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, semua orang akan tersesat. Karena dunia ini sudah dipengaruhi oleh roh-roh dunia ini. Jadi hendaklah setiap orang berjalan dalam spirit, bukan lagi berjalan dalam daging. Ya, kita masuk. Yuk. Masuk. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, tidak boleh bergantung kepada orang kaya, tidak boleh bergantung oleh kepandaian kita, tidak boleh bergantung kepada kekayaan kita, karena semua itu bisa diambil Tuhan dalam sekejap. Tetapi orang yang tinggal diam di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam janji Tuhan, akan selalu tinggal tetap, akan selalu aman, ya, karena kita melihat pada janji. Dan Tuhan itu bukan Allah yang berdusta, yang tidak pernah menggenapi janjinya. Pada saat engkau masuk ke dalam pilihan Tuhan, pada masuk tes and trial, dan kamu lulus tes, semuanya diberikan kepada anak-anak pilihannya. Kita harus tetap setia pada janji.